Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Risma Mulyani dengan nomor induk mahasiswa 2054406. Nah, teman-teman, di sini Risma akan menjelaskan mengenai materi kemandirian dalam belajar. Langsung aja ya teman-teman. Di poin pertama, mengenai materi kemandirian dalam belajar, terlebih dahulu Risma akan membahas pengertian kemandirian dalam belajar. Pengertian kemandirian dalam belajar tersusun dari dua kata yang memiliki makna yang berbeda, yaitu kemandirian dan belajar. Kemandirian merupakan suatu sikap atau perilaku dan mental yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, benar, dan bermanfaat. Berusaha melakukan segala sesuatu dengan jujur dan kemampuan mengatur diri sendiri sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, serta bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah diambilnya melalui berbagai pertimbangan di sebelumnya. Sedangkan untuk pengertian belajar menurut Bell Gradler, yaitu proses yang dilakukan manusia untuk mendapatkan aneka ragam kompetensi, skill, dan attitude. Ketiga hal tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. Nah, jadi teman-teman, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa kemandirian dalam belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi aktivitas belajar yang mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, memiliki kemauan sendiri, inisiatif sendiri, serta bertanggung jawab sendiri dalam menyelesaikan masalah belajarnya. Kemandirian belajar akan terwujud apabila siswa aktif mengontrol sendiri segala sesuatu yang dikerjakan, mengevaluasi, dan selanjutnya merencanakan sesuatu yang lebih dalam pembelajaran yang dilalui, dan siswa juga mau aktif dalam proses pembelajaran. Oke, next teman-teman. Di poin kedua, aku akan menjelaskan tentang prinsip yang melandasi kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan bertanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Konsep kemandirian dalam belajar bertumpu pada prinsip bahwa individu yang belajar akan sampai kepada perolehan hasil belajar. Untuk menciptakan dan menghasilkan kegiatan belajar dan pembelajaran yang berprestatif dan menyenangkan, perlu diketahui berbagai landasan, yakni prinsip-prinsip maupun teori belajar. Prinsip belajar itu sendiri merupakan landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi guru dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, di poin ketiga, aku akan menjelaskan mengenai alasan yang menopang kemandirian dalam belajar. Serempak dengan perkembangan iptek, ada beberapa alasan yang memperkuat konsep kemandirian dalam belajar. Berikut alasan yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Koni R. Semiawan dan kawan-kawan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan iptek berlangsung pesat, sehingga tidak memungkinkan lagi para pendidik untuk mengajarkan semua konsep dan fakta kepada peserta didik, karena disebabkan oleh kemampuan manusia dalam menampung ilmu. Jalan keluarnya adalah
peserta didik sejak dini dibiasakan bersikap selektif terhadap segala informasi yang membanjirinya. Yang kedua, penemuan iptek tidak mutlak benar 100%, sifatnya relatif. Semua teori akan gugur karena adanya teori-teori baru yang sanggup membuktikan kekeliruan teori tersebut. Untuk menghadapi hal ini, perlu ditanamkan sikap ilmiah kepada peserta didik, seperti keberanian bertanya, berpikir kritis, dan analitis dalam menemukan sebab-sebab dan memecahkan terhadap suatu masalah. Yang ketiga, menurut para ahli psikologi, para peserta didik mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh-contoh konkret dan wajar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi masa kini. Yang keempat, dalam proses pendidikan dan pembelajaran, pengembangan konsep seyogianya tidak dilepaskan dari pengembangan sikap dan penanaman nilai-nilai ke dalam diri peserta didik. Nah, teman-teman, dari keempat poin tersebut merupakan alasan yang menopang kemandirian dalam belajar yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Koni Ersmiawan bersama kawan-kawannya. Oke, next teman-teman, ke poin keempat. Aku akan menjelaskan ciri-ciri kemandirian dalam belajar. Peserta didik yang mempunyai kemandirian belajar dapat dilihat dari kegiatan belajarnya. Dia tidak perlu disuruh untuk belajar serta memiliki inisiatif sendiri dalam belajar. Untuk mengetahui apakah siswa mempunyai kemandirian belajar, maka kita perlu mengetahui ciri-ciri kemandirian belajar. Nah, teman-teman, menurut Hiemstra, siswa atau peserta didik yang memiliki kemandirian belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, siswa tersebut mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan usaha pembelajaran. Yang kedua, belajar mandiri merupakan karakteristik yang dapat digunakan setiap individu dalam setiap situasi. Yang ketiga, belajar mandiri bukan mengisolasi diri sendiri dengan orang lain. Yang keempat, individu yang mempunyai kemandirian belajar mampu untuk transfer learning, baik pengetahuan maupun skill dari satu situasi ke situasi yang lain, seperti berpartisipasi dalam grup, latihan-latihan, dialog secara elektronik, dan aktivitas-aktivitas menulis. Yang kelima, peran efektif dari guru di dalam belajar mandiri terjadi, seperti melakukan dialog dengan pelajar, melihat sumber pengetahuan yang aman, mengevaluasi hasil yang ada, dan berpikir secara kritis. Nomor 6, beberapa institusi pendidikan menemukan cara yang dapat mendukung kemandirian belajar seperti program pendidikan terbuka, pemilihan pendidikan bagi individu, dan program inovasi lainnya. Nah, teman-teman, dari ke-6 poin tersebut merupakan ciri-ciri kemandirian dalam belajar yang dikemukakan oleh Hiemstra. Baik teman-teman, masih semangat ya? Aku lanjutin ke poin kelima, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian dalam belajar. Nah teman-teman, menurut Sumadi Suryabrata, faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar diri pelajar. Faktor ini dibedakan menjadi dua golongan nih teman-teman. Ada golongan faktor-faktor non-sosial dan faktor-faktor sosial. Untuk faktor-faktor non-sosial, yang termasuk ke dalam faktor ini sangat banyak jumlahnya nih teman-teman, yakni meliputi faktor-faktor yang berasal dari luar selain manusia. Misalnya, keadaan udara, suhu udara, cuaca, waktu, tempat, serta alat-alat yang dipakai untuk belajar. Untuk faktor-faktor sosial, yang dimaksud dengan faktor-faktor sosial di sini adalah faktor manusia, faktor sesama manusia. Nah, kehadiran orang lain pada waktu seseorang sedang belajar banyak sekali mengganggu belajar. Misalnya nih teman-teman, kalau satu kelas muridnya sedang mengerjakan ujian, lalu terdengar banyak anak-anak lain bercakap-cakap di samping kelas. Otomatis,
kita yang sedang mengerjakan ujian akan terganggu konsentrasinya oleh mereka-mereka yang bercakap-cakap di samping kelas kita, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada faktor internal. Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelajar. Faktor ini juga digolongkan menjadi dua golongan nih teman-teman. Yang pertama, ada faktor fisiologis dan faktor psikologis. Untuk faktor fisiologis, faktor ini dibedakan dalam dua macam, yaitu keadaan tonus jasmani pada umumnya. Keadaan tonus akan dapat mempengaruhi kegiatan belajar, seperti kekurangan gizi dapat menyebabkan seseorang itu kurang bersemangat dalam belajar nih teman-teman. Yang kedua, keadaan fungsi jasmani tertentu. Yang dimaksud di sini adalah kurang berfungsinya indera seseorang yang inderanya atau salah satunya akan berpengaruh dalam kegiatan belajar. Untuk faktor psikologis, yang dimaksud dengan faktor ini diantaranya adalah motif, sikap, perhatian, bakat, tanggapan, pengamatan, minat, dan intelijensi. Selain itu, menurut Ayn Rand, sebagaimana yang dikutip oleh Sumadi Suryabrata sebagai berikut. Pertama, adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas. Yang kedua, adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk selalu maju. Yang ketiga, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman. Yang keempat, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik dengan kooperasi maupun dengan kompetisi. Yang kelima, adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran. Dan yang terakhir, adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir dari pelajar. Nah, secara singkatnya nih teman-teman, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian dalam belajar menurut Sumadi Suryabrata ada dua, yaitu faktor eksternal yang terdiri dari faktor-faktor non-sosial dan faktor-faktor sosial. Dan yang kedua, ada faktor internal yang terdiri dari faktor fisiologis dan faktor psikologis. Nah, teman-teman, selanjutnya aku akan menjelaskan upaya pengembangan serta meningkatkan nilai kemandirian dalam belajar. Nah, teman-teman, dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa setiap manusia dapat berkembang secara maksimal dalam hal kemandirian belajar jika dalam proses pembelajaran memberikan peluang kepada siswa untuk membuat keputusan mengenai proses pembelajaran itu sendiri. Nilai kemandirian merupakan kecakapan yang berkembang sepanjang rentang kehidupan individu yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman dan pendidikan. Upaya untuk mengembangkan nilai kemandirian melalui ikhtiar pengembangan atau pendidikan sangat diperlukan untuk kelancaran perkembangan kemandirian siswa. Nah, jadi teman-teman, di poin ke-6 ini aku akan menjelaskan upaya pengembangan kemandirian dalam belajar yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan. Pendidikan di sekolah perlu melakukan upaya-upaya pengembangan kemandirian siswa. Desmita mengemukakan upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mengembangkan kemandirian siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis yang memungkinkan anak merasa dihargai. Yang kedua, mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan serta mendorong rasa ingin tahu. Yang keempat, penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. Nah, kelima poin tersebut merupakan upaya pengembangan kemandirian dalam belajar yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan yang dikemukakan oleh Desmita. Masih semangat ya teman-teman? Kita menuju poin ke-7 atau poin terakhir dari pembahasan kemandirian dalam belajar.
Nah, di poin terakhir ini, aku akan menjelaskan upaya pengembangan kemandirian dalam belajar yang harus dilakukan dalam ruang lingkup keluarga. Nah, sejalan dengan pendapat Desmita mengenai upaya pengembangan kemandirian dalam belajar yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan, Ali dan Asrori mengemukakan ada sejumlah intervensi yang dapat dilakukan untuk pengembangan kemandirian remaja dalam ruang lingkup keluarga, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan partisipasi dan keterlibatan dalam keluarga yang diwujudkan dalam bentuk saling menghargai antar anggota keluarga dan keterlibatan dalam memecahkan masalah remaja. Yang kedua, penciptaan keterbukaan yang diwujudkan dalam bentuk toleransi terhadap perbedaan pendapat, memberikan alasan terhadap keputusan yang diambil bagi remaja, keterbukaan terhadap minat remaja, mengembangkan komitmen terhadap tugas remaja, kehadiran dan keakraban hubungan dengan remaja. Yang ketiga, penciptaan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk mendorong rasa ingin tahu remaja, adanya aturan tetapi tidak cenderung mengancam apabila ditaati, adanya jaminan rasa aman, dan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan. Yang keempat, penerimaan positif tanpa syarat yang diwujudkan dalam bentuk tidak membeda-bedakan remaja, menerima remaja apa adanya, serta menghargai ekspresi potensi remaja. Yang kelima, empati terhadap remaja yang diwujudkan dalam bentuk memahami pikiran dan perasaan remaja, melihat persoalan remaja dengan berbagai sudut pandang dan tidak mudah mencela karya remaja. Dan yang terakhir, penciptaan kehangatan hubungan dengan remaja yang diwujudkan dalam bentuk interaksi secara akrab, membangun suasana humor dan komunikasi ringan dengan remaja dan bersikap terbuka terhadap remaja. Nah, jadi teman-teman, dari pendapat Desmita, Ali, dan Asrori dapat disimpulkan bahwa melalui upaya pengembangan kemandirian yang dilakukan oleh keluarga maupun pendidik tersebut dapat memicu berkembangnya kemandirian pada diri sendiri remaja, sehingga remaja dapat mencapai perkembangannya secara optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemandirian siswa adalah melakukan tindakan penciptaan kebebasan, keterlibatan, dan partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan, menciptakan hubungan yang akrab, hangat, dan harmonis dengan siswa, menciptakan keterbukaan, penerimaan positif tanpa syarat, menciptakan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan, serta menciptakan empati kepada siswa. Nah, teman-teman, dari semua upaya-upaya tersebut, kita dapat meningkatkan nilai kemandirian dalam belajar. Dalam meningkatkan nilai kemandirian siswa, kita juga dapat menggunakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan kelompok dengan alasan sesuai dengan upaya pengembangan kemandirian yang dikemukakan oleh Desmita, Ali, dan Asrori. Nah, baik teman-teman, sekian penjabaran materi dari aku mengenai kemandirian dalam belajar. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.